Jadi artinya gini, ada orang yang ketika dia mau menentukan pilihan tidak menggunakan akalnya dia. Karena dia keluarga orang kaya, begitu dia selesai sekolah sama orang tuanya diberikan modal, diberikan dukungan macam-macam ya kan, terus dia maju. Nah kita kalau melihat begitu, ya memang itu lebih mudah daripada orang yang berjuang dari nol kan. Selamat datang di Nasihat Ayah. Jangan lupa subscribe kalau kamu suka kontennya ya. Jadi gimana sebenarnya cara memilih wanita terbaik untuk dijadikan istri? Kamu bertanya. Itu kan subjektif ya. Jadi artinya tiap orang itu punya pandangan masing-masing tergantung dari background, kebiasaan di rumah masing-masing ya waktu sebelum menikah ya kan. Jadi ada orang yang beranggapan bahwa istri itu adalah ibu rumah tangga. Ketika dia beranggapan bahwa istri itu adalah ibu rumah tangga, maka dia mencari wanita yang bisa memasak, bisa mengurus rumah dan sebagainya gitu kan. Tapi ada orang yang tidak berpikir begitu. Dia berpikirnya dia mencari istri yang bisa saling mendukung, ya kan, bisa saling mendukung karir dan sebagainya gitu ya. Nah, orang yang seperti itu dia mencari istri yang rasional, yang bisa diajak bicara, tidak hanya sekedar diurus rumah gitu. Nah, sebagian bahkan berpikir, oh kalau urusan rumah saya bisa cari pembantu. Yang penting buat saya adalah yang bisa saling mendukung supaya bisa berkarir, ya kan. Jadi memang itu tergantung dari masing-masing pandangan dan itu dimulai dari rumah. Ketika kita mengambil keputusan, yang keputusan itu adalah penting untuk masa depan kita, maka kita harus menggunakan akal kita. Ketika kita bicara menggunakan akal kita, ya kita melihat kecenderungan kita sebenarnya apa. Karena ada kecenderungan jangka pendek dan ada kecenderungan jangka panjang. Kecenderungan jangka pendek adalah kenikmatan, kebanggaan, ya. Punya istri yang misalnya yang cantik, yang ini itu kan jangka pendek. Tapi kalau jangka panjang adalah sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya. Nah itu kebutuhan yang benar. Itu seperti itu. Tapi kalau yang tidak benar ya itu melihat hal-hal yang gemerlap aja. Apalagi kalau soal cantik gitu ya. Tapi cantik itu kan relatif. Ada orang laki-laki yang dia gagah, perkasa, ganteng, tapi dia tidak tertarik dengan perempuan yang dibilang sama orang-orang cantik gitu ya. Karena cantik menurut definisi dia berbeda. Bolehkah kita menikah tanpa cinta? Karena banyak juga nih orang yang misalnya punya pasangan yang dia sebenarnya udah baik banget, pinter, segala macam, ganteng juga misalnya atau cantik gitu. Tapi ternyata hati dia sulit buat mencintai orang itu. Di dalam peribahasa Arab itu ada yang mengatakan jangan menilai pasanganmu dengan kacamata nafsu. Jadi artinya gini, ada orang yang ketika dia mau menentukan pilihan tidak menggunakan akalnya dia. Ketika tidak menggunakan akalnya, maka dia mendapatkan pasangan yang tidak sesuai kan gitu. Seperti kalau di dalam peribahasa Jawa itu witing tresno jalaran saka kulino. Jadi munculnya cinta karena biasa. Oh iya. Orang-orang yang sederhana cara berpikirnya atau tidak mau berpikir rumit, kalau itu kira-kira memenuhi kriterianya, meskipun dia tidak cinta, bismillah dia menikah. Nanti cinta itu akan datang belakangan gitu. Jadi nggak ada masalah gitu ya? Tidak selalu membawa masalah. Tidak selalu menjadi masalah ya? Tapi ada yang menjadi masalah. Ada juga orang yang karena berkeras si perempuan ini, wataknya keras karena dia sudah mencintai seorang pria yang lain, ya biasanya karena itu. Berarti kalau misalnya dijodohkan, tapi saya nggak bisa cinta sama dia gitu, itu harus disampaikan ke orang tua maksudnya? Iya, dia harus ngomong. Karena saya cintanya sama ini gitu. Iya, dan orang tua harus bijaksana. Kalau dia melihat bahwa ini sudah cinta kepada seseorang, jangan dipaksakan dengan yang ini. Sulit nanti. Mereka harus tahu bahwa kalau anaknya ini udah mencintai orang yang lain susah tergantikan. Iya, gitu. Iya. Dia harus berunding dengan anaknya. Karena ini jangan lupa nih yang berumah tangga anaknya bukan orang tuanya. Jadi tidak bisa orang memaksakan secara frontal, itu tidak boleh. Sosmed ini kan sekarang jadi salah satu tempat buat ajang pamer gitu sama orang-orang kan. Nah hal ini tuh kadang mempengaruhi kita nih sebenarnya. Kadang kita jadi merasa iri, kurang bersyukur, bahkan yang lebih parahnya lagi kita bisa jadi down. Itu gimana mengatasinya? Kalau orang punya kesadaran begitu itu bagus. Artinya apa? Dia harus segera memulai untuk mengejar kekurangan itu. Jadi setiap perjuangan itu selalu dimulai dari bawah. Itu namanya perjuangan. Kalau mulainya di atas itu bukan perjuangan namanya. Hanya menerima hadiah. Makanya orang tua itu kan kewajibannya adalah membekali anak-anak ini dengan berbagai macam ilmu. Bukan hanya ilmu untuk bekerja, tapi ilmu menghadapi kehidupan. Dengan begitu, orang harus melihat orang-orang yang sukses karena perjuangan. Tapi ada orang yang merasa, wah dia sudah terbang terlalu jauh. Jangan dia kalau terlalu jauh. Oh gitu?
Kalau udah terlalu jauh jangan lihat dia. Jadi orang tidak boleh grogi lihat orang sudah maju. Karena dia keluarga orang kaya, begitu dia selesai sekolah sama orang tuanya diberikan modal, diberikan dukungan macam-macam ya kan, terus dia maju. Nah kita kalau melihat begitu, ya memang itu lebih mudah daripada orang yang berjuang dari nol kan. Nah kita masuk kategori yang mana? Kalau kita masuk kategori yang berjuang dari nol, pasti kita lebih lambat dari orang itu. Nah tinggal diperkeras lagi usahanya, nah, ikhtiarnya. Dan itu kembali lagi jangan lupa, orang yang makin keras ikhtiarnya, dia akan makin nikmat ketika dia nanti berhasil. Muncul rasa iri misalnya, kemudian membenci orang-orang yang begitu, jangan. Karena nanti tiap orang itu punya jalan hidup sendiri. Kalau orang sudah menyadari begitu, insya Allah itu tidak akan sulit untuk mengejar, meskipun mungkin tidak setara dengan dia, tapi kita bisa naik. Sekecil apapun sukses yang kita dapat harus kita rayakan. Artinya rayakan gimana? Kita syukuri. Jadi jangan lupa di sosmed itu jangan kaget sama orang-orang yang flexing. Itu kan flexing itu kalau perlu jangan dilihat. Oh gitu ya? Iya. Kenapa orang banyak yang flexing? Karena ditonton semua orang-orang kan jadikan tontonan. Jadi kalau misalnya kita terganggu dengan tontonan seperti itu, mendingan gak usah ditonton lah gitu. Gak usah ditonton. Tidak perlu, buat apa? Ada manfaatnya buat kita. Kalau dibilang oh itu bisa meningkatkan, mendorong semangat kita, tidak. Tapi kalau orang yang sukses itu bisa jadi contoh. Kalau misalkan ada cowok yang datang melamar, apa yang ayah lihat dari cowok tersebut untuk memutuskan bahwa ya dia patut menikahi anak saya? Ya, yang paling penting nomor satu adalah rasa tanggung jawab yang besar. Jadi kita bisa cari informasi, ya kan, makanya mengenali calon menantu juga penting. Kalau orang mau merestui perkawinan anaknya kan dia ingin tahu ini calon menantunya ini kira-kira tepat tak buat anak saya gitu kan. Mengenalinya bisa dari diskusi, diajak bicara gitu kan. Ya nomor dua kelayakan, artinya anaknya ini senang dengan orang ini, karena itu penting. Kalau nggak suka kan nanti dipaksakan menikah kan gimana nanti gitu kan. Kemudian tentu pemikiran-pemikiran keagamaan, karena bagaimanapun rumah tangga itu butuh seorang pemimpin yang agamanya ya tidak usah bagus lah, pokoknya rasa tanggung jawab keberagamaan di rumah penting, hal seperti itu. Yang lain-lain ya tambah-tambahan aja. Yang penting 3 itu berarti. Yang penting itu. Harta nggak juga? Oh enggak penting. Harus kaya ini ya? Ya, itu juga bukan suatu petunjuk bahwa dia orang yang bertanggung jawab, tidak. Tapi rasa tanggung jawab itu adalah menjadi nahoda di rumah. Ya kan? Berarti ini nggak melihat sama sekali potensi dia, oh ini orang harus potensial dulu. Potensial itu maksudnya punya potensi untuk berhasil, sukses. Yang penting sukses rumah tangga, bukan sukses di masyarakat. Ada orang yang sukses di masyarakat tapi di rumah tangga tidak sukses, banyak. Tapi sukses rumah tangga adalah yang paling penting, karena kebahagiaan itu munculnya dari rumah, tidak bisa dicari di luar. Di luar itu kesenangan, bukan kebahagiaan. Kenapa anak zaman sekarang tuh lebih sulit mencintai pekerjaannya dibandingkan orang zaman dulu? Jadi begini, kenapa orang cinta kepada pekerjaannya dulu yang paling penting kan? Kenapa dia cinta pada pekerjaan? Itu ada beberapa hal. Pertama, dia memang butuh untuk pekerjaan itu. Kemudian dia merasa nyaman bekerja di situ. Jadi ada juga, ayah kenal ada orang yang di zaman modern ini, itu dia bekerja di satu tempat itu sampai bertahun-tahun dia tahan karena suasana kerjanya yang bagus, pimpinan perusahaannya yang baik, ya kan, yang bisa mengerti, bisa mendukung dia. Ya dia akan tetap di situ. Tapi kalau pimpinan perusahaan itu tidak bagus, artinya tidak memperhatikan anak buahnya, tidak memberikan kesempatan stafnya, karyawannya untuk menyampaikan aspirasi, berkreasi dan sebagainya, dibatasi, ya dia tidak suka, maka dia akan pergi. Nah di zaman sekarang ini memang kadang-kadang bukan karena kualitas, tapi karena koneksi, karena ini itu. Nah itulah membuat orang akhirnya bekerja itu tidak begitu menarik gitu. Ayah sendiri dulu waktu jadi direktur itu di antara karyawan tuh banyak yang generasi Z sama milenial. Itu udah gampang, cara pendekatannya berbeda. Kalau kita pakai cara pendekatan lama, bubar. Ya, jadi itu bagaimana menggerakkan dia supaya dia punya semangat tinggi, kerjanya bagus. Ya, kita harus tahu diri lah bagaimana caranya. Kalau kita nggak bisa gitu, jangan jadi pimpinan di zaman sekarang ini. Nggak bisa pakai reward and punishment doang ya berarti? Oh nggak bisa. Stick and carrots itu bentuknya beda kalau zaman dulu sama zaman sekarang. Kalau zaman dulu bisa orang diikutin ya? Iya. Kalau zaman dulu gampang sekali, nggak berani orang sama pimpinannya. Kalau sekarang banyak yang berani sama pimpinannya, kenapa ya? Karena pimpinannya itu banyak yang tidak patut dihargai lah. Banyak pimpinan perusahaan itu yang dia kurang menguasai psikologi hubungan antar dengan karyawan, sehingga akhirnya orang melawan, ya kan, tidak mau taat sama dia. Tuntutannya semakin sulit berarti kan? Makin untuk sulit jadi pemimpin ya kan? Iya.
Gimana sih caranya jadi PNS ya? Terus kalau misalnya kita mau naik pangkatnya cepet gitu, kita tuh fokusnya di mana sebenarnya? Apakah di pengembangan skill atau ternyata dengan cara politis? Jadi orang kalau mau jadi PNS itu gampang, dilihat aja pengumuman pemerintah. Jadi kita ngelamar, kita nanti akan dites massal, tes PNS. Oh iya, PNS itu ya. Kalau memenuhi syarat ya sudah diterima kan. Nah ketika sudah diterima, tadi bagaimana caranya supaya ketika dia sudah jadi PNS dia bisa naik cepat gitu kan. Itu ayah cocok dengan rumusan yang umum dipakai semua orang. Kerja keras, ikhlas, cerdas, tuntas. Tanpa politis juga bisa naik pangkat ya? Iya, kadang-kadang ada juga yang di satu tempat tertentu itu ada politik-politiking, politik kantor. Tapi ada risikonya. Apa risikonya? Ya risikonya kamu dimanfaatkan, setelah itu kamu ditendang bisa. Karena di pemerintahan tuh biasanya orang kita mesti sama-sama, istilahnya gitu. Kita harus bisa kerjasama, jujur, tidak mau korupsi bareng-bareng, dianggap tidak bisa kerjasama. Itu ada di kantor-kantor yang seperti itu. Makanya ini di pemerintahan juga harus dibersihkan itu orang-orang yang begitu itu. Untuk membuat pertumbuhan organisasi lambat, dia jadi menyumbat. Ayah selalu bilang sama anak buah juga, ini jadi pegangan kamu selamanya. Apapun keadaannya pimpinan, kamu tetap harus bekerja dengan baik. Karena tidak ada orang yang bekerja baik tapi rugi, tidak ada. Karena pimpinan itu kan berganti-ganti terus kalau di pemerintahan. Kalau dapat pimpinan yang bagus, pada saat itu kita adalah orang yang punya prestasi, dia akan beri kita kesempatan untuk maju. Ketika kita dapat pimpinan yang tidak bagus, yang tidak melihat prestasi kita, ya sudah, kita harus tetap berprestasi. Suatu ketika nanti kalau datang pimpinan yang mau mengerti dengan itu, kita adalah salah satu orang yang bisa dipilih sama dia. Berarti intinya prestasi lah ya? Iya. Menurut ayah idealnya itu harus berapa lama sih berpacaran sebelum menentukan untuk menikah? Jadi kalau ayah melihat pacaran itu, ya, itu maksudnya ta'aruf. Ya kan, saling memahami. Nah kebutuhan kita sudah cukup apa belum? Jadi pacaran itu bukan untuk bersenang-senang. Kan kebanyakan anak muda sekarang ini pacaran-pacaran itu kan untuk mau bersenang-senang aja. Sampai 10 tahun juga tidak akan cukup itu. Karena dia belum mendapatkan pastian apakah ini pasangan hidup saya apa bukan, yang cocok sama saya apa enggak gitu. Karena dia hanya bersenang-senang aja. Tapi kalau orang yang berpikir bahwa dia mencari pasangan hidup bukan untuk bersenang-senang, itu dia pacaran itu adalah ta'aruf, mengenal. Nah mengenal itu tidak usah lama-lama, ya 1 tahun lah kira-kira maksimal gitu. Iya, 1 tahun itu harusnya sudah tahu. Kalau sampai setahun masih belum tahu, itu berarti kita mungkin selama setahun itu memang tidak mau mengenali calon istri kita itu. Cuman mau senang-senang aja gitu. Cuma mau senang-senang aja. Jadi maksudnya harus diperbanyak komunikasi yang diperlukan untuk mengenal orang ini lebih jauh selama setahun itu. Ya, mencari informasi, melihat perilakunya dia. Kita mau melihat ini istri kita ini baik apa enggak. Kita lihat bagaimana perlakuan dia kepada orang lain. Salah satunya lah itu. Iya, untuk melihat itu kan tidak butuh waktu terlalu lama. Sisanya ya komunikasi tentang masa depan gitu maksudnya. Iya, terus Jadi, keluarganya juga. Keluarga penting juga. Perkawinan itu perkawinan keluarga, bukan perkawinan 2 orang, enggak. Iya, perkawinan keluarga. Jadi artinya keluarga itu memang harus saling mengenal. Ketika kita harus mengambil keputusan yang penting tuh mana yang harus kita ikuti? Intuisi diri atau pendapat orang lain? Itu tergantung usia kita dan kematangan kita. Kalau orang yang banyak pengalaman, mungkin intuisinya sudah terasa. Maka dia tidak perlu banyak berunding dengan orang lain, dia tahu sudah. Tapi kalau orang yang belum berpengalaman, mesti cari pandangan-pandangan orang lain. Dan biasanya kalau keputusan itu menyangkut perusahaan, itu sebaiknya kolektif. Jadi misalnya ayah sebagai pimpinan di satu perusahaan ya, mau mengambil keputusan tentang kerjasama perusahaan kita dengan perusahaan lain. Libatkan yang lain-lain, mintai masukan-masukan. Meskipun keputusan tetap di pimpinan, tapi tetap mereka dimintai pandangannya. Karena kadang-kadang orang itu tidak teliti, ya kan? Tapi kalau orang yang sudah matang, yang sudah punya pengalaman banyak, mungkin dia bisa menggunakan intuisinya untuk memutuskan suatu masalah itu. Kadang ada juga yang keputusannya di tangan orang lain. Ya itu dia salah kan. Artinya salahnya tidak salah mutlak juga. Mungkin dia tidak mampu untuk mengambil keputusan, suatu risiko buat dia. Artinya nanti kalau ternyata pilihannya dia salah, jangan nyalahkan orang yang memberikan saran. Karena orang memberikan saran ini kan karena lemahnya dia. Boleh mendengarkan pandangan orang lain, tapi dia sendiri yang harus memutuskan. Jadi sebagai informasi aja baiknya. Iya, informasi tambahan. Gimana sih cara mengikhlaskan hati kalau misalnya orang yang kita sayang itu meninggal, misalnya kayak orang tua? Itu harus dipupuk dari awal, dari masa muda ya. Kita harus menyadari bahwa semua yang ada di kita ini bukan milik kita. Jadi itu semua adalah milik Allah. Jangankan makanan, pakaian, fisik kita pun juga milik Allah. Sehingga ketika apa yang kita miliki itu diambil kembali oleh pemiliknya, kita harus ikhlas.
Nah sama aja pasangan hidup kita, orang tua kita, semua itu milik Allah. Sewaktu-waktu bisa aja ditarik, dicabut sama Allah kan, kembali. Ya, setiap orang pasti akan mati. Karena orang yang pasti akan mati, maka setiap orang harus siap untuk menerima kenyataan itu. Nah menerima kenyataan itu dan dia mempersiapkan diri. Seperti anak misalnya, nanti orang tuanya akan mati. Ya kalau orang tuanya udah mati, dia kan harus berjuang sendiri, mencari kebutuhan hidup, mencari sendiri dan sebagainya gitu. Hidup mandiri gitu. Yang penting supaya bisa ikhlas itu menyadari bahwa semua ini hanya titipan. Semua ini milik Allah, titipan. Anak, orang tua, pasangan hidup, semua itu titipan Allah. Materi juga. Termasuk materi ya. Dan jangan lupa bahwa Allah itu tidak pernah punya niat untuk membuat kita susah. Tidak pernah. Kalau dia ambil pasti ada alasan yang baik juga buat kita. Gitu.